Pirla biasa disebut apa nih? Kalau anak-anak sini bilang Pirla. Ya, kalau jadi banyak yang menyebut, makanya saya dari dulu juga belajar bahwa orang biasanya katanya bikin usaha itu harus ada nama. Ya. Nah, makanya saya cobain. Kalau teman-teman dari Adira, pokoknya khususnya teman-teman orang finance itu, pembiayaan itu mengatakan bahwa tempat saya itu payung-payung. Karena dulu banyak payung-payung di tempat saya. Nah, kemudian Pirla itu yang membuat anak teman-teman apapun pelanggan yang dari Polres. Para anggota yang baru lulus banyak waktu itu karena awalnya dari anak muda, anggota-anggota yang masih muda mengatakan bahwa Pirla. Sementara kalau di Kendari kan Pirla itu pinggir laut. Nah, makanya di sini dibilangnya katanya pinggir lapangan. Nah, kemudian kalau konsep nama sendiri, saya bikin nama begitu Ibu Susi naik menjadi menteri. Karena mau mengambil Pangandaran. Nah, makanya kalau dulu kan nggak ada yang kenal Pangandaran. Mang Ogi ini kan bukan lahir dan besar di Punggalu. Iya. Apa yang mendorong Mang Ogi ini bisa main sampai ke Sulawesi Tenggara, khususnya ke Punggaluku? Alhamdulillah bahwa awal bisa hijrah ke Punggaluku pada tahun 2011, saya pernah ikut proyek di Anduna Baru, proyek persemaian permanen. Kemudian sering turun ke Punggaluku dan saya membaca peluang karena di Punggaluku khususnya bahwa tempat makan atau rumah makan rata-rata tidak menjual suasana. Makanya kami berani sekeluarga dari Pangandaran untuk hijrah ke Punggaluku dan membuat usaha rumah makan dengan konsep menjual rasa, pelayanan, dan suasana. Oh gitu. Itu awalnya datang di 2011 di ladang pengembalaan Anduna. Itu awal datangnya itu gimana? Sendiri atau langsung diboyong semua keluarga? Kalau 2011 saya sendirian karena saya sebagai pekerja proyek, sebagai pegawai proyek, kebetulan saya di sana sebagai mandor pelaksanaan pembangunan persemaian permanen. Kemudian kami membaca peluang dan saya khususnya itu dari dulu mengidamkan pengen tidak sebagai pegawai lagi, tidak sebagai pekerja, tapi sebagai pengusaha. Makanya saya rintis dengan usaha rumah makan. Gitu. Oke, di Pangandaran atau sebelum di Punggaluku ini memang ada pernah buat usaha atau gimana? Kalau di Pangandaran sebetulnya saya karena pengalaman pernah kerja di hotel aja, bahwa pada awal saya kerja di konveksi, kemudian saya kerja di hotel selama kurang lebih 5 tahun, kemudian kena moneter 9798, sehingga saya memutuskan untuk berhenti dan ternyata malah kerja lagi di pemerintahan di desa, di sana di desa Pangandaran selama 12 tahun. Di desa apa di Pangandaran? Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran. Waktu itu masih Kabupaten Ciamis. Sekarang? Sekarang sudah Kabupaten Pangandaran. Jadi Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, tepatnya persis di objek wisata. Cuman begitu bahwa saya lihat pun di Pangandaran bahwa yang sukses itu bukan orang Pangandaran, ternyata orang pendatang. Makanya saya beritikat untuk hijrah ke Punggaluku sini, ke Sulawesi, karena saya rasa cukuplah untuk berhijrah, karena saya merasa sebagai orang Sunda itu cengeng. Jadi tidak bisa betah lama-lama di kampung orang. Makanya kalau dulu niat hijrahnya deket, mungkin sudah pulang. Karena jauh, jadi saya berusaha untuk terus berjuang. Tapi hijrahnya juga ini kan tanpa sengaja, datang bekerja, hanya datang bekerja melihat peluang. Ya. Lantas itu berapa jedanya 2011 sampai selesai proyek, berapa lama di proyek? Hanya jedanya di proyek 7 bulan, 2011 sampai 2012 bulan
Februari saya pulang. Di sini 7 bulan, Februari pulang. Kemudian bulan Juli sudah datang lagi ke sini. Ya. 2012. Bulan Juli 2012 itu begitu datang, bagaimana nih ceritanya? Langsung buat warung, tinggalnya di mana? Saya tinggal pertama datang itu kebetulan ada keluarga angkat, boleh katakan orang tua angkat di Anduna, karena dulu sama-sama kerja di proyek. Dia yang menyebut saya dari bandara, dan pada waktu itu saya membawa sedikit pakaian untuk dijual. Karena saya punya dasar juga, punya basic di konveksi tadinya. Kemudian saya membaca dulu ada peluang juga di objek wisata, khususnya pantai-pantai di Nambo, Toronipa, kemudian di Batugong, bahwa di sana belum ada yang menjual pakaian yang membawa nama tempat itu sendiri, tempat wisata. Kemudian yang bisa dijadikan sebagai cenderamata, sebagai oleh-oleh, bahwa yang bersangkutan ataupun pengunjung pernah datang ke tempat itu. Tapi ternyata bahwa objek wisata di sini setelah saya geluti belum menjanjikan, karena perputaran keuangan itu masih lambat, dan saya lihat objek wisata di Sulawesi pada umumnya masih pendek waktunya. Jadi nanti ada momen-momen hari-hari besar. Ya, nggak ada. Jadi datang itu pas hari liburnya, jam 9 datang, jam 2 sudah bubar begitu. Sementara kalau saya belajar di kampung sendiri karena objek wisata juga, jadi bagaimana si pelaku usaha itu membuat si pengunjung itu bisa lama tinggal, dari mulai datang hari Sabtu menginap, kemudian pada pulang hari Minggu. Jadi dengan begitu, walaupun pengunjung membawa bekal, dia itu kan habis, akhirnya akan belanja. Nah, kalau sekarang saya perhatikan, jadi si pengunjung itu bawa bekal, habis bekal pulang. Jadi, jadi kita ke Andunanya. Dari Anduna itu datang di bulan Juli 2012. Nah, setelah datang itu bagaimana buat warungnya? Konsep. Nah, jadi sekarang karena dulu punya dasar, saya pernah waktu di hotel mengelola juga rumah makan. Saya inisiatif untuk membuka rumah makan. Awalnya buka di meja, kemudian berkembang, kemudian di Anduna dulu di depan rumahnya Bapak angkat saya. Siapa Bapak angkatnya? Pak Jamiluddin. Pak Jamiluddin Tamuraka. Waktu itu dia sebagai perangkat desa juga di Anduna. Kemudian saya pas dengan momen ada calon gubernur waktu itu, ada silaturahim di lapangan Punggaluku. Saya mencoba untuk membuka di sana, tapi prospeknya bagus. Akhirnya saya beranikan. Kemudian saya menjual dengan hanya satu meja yang hanya pakai tenda, kemudian bongkar pasang seperti itu. Dan pada tahun 2014 ada larangan bahwa di lapangan tidak boleh membuka atau berjualan siang hari, yang pada akhirnya pada waktu itu ditempatkan oleh Pak Lurah untuk di lorong itu, menjalani lorong yang sekarang dipakai untuk usaha. Pada waktu itu memang benar kata Bapak bahwa banyak yang mencibir. Mang, siapa yang mau beli, jalan sepi begini, nggak ada orang lewat. Tapi saya punya keyakinan bahwa kalau kita punya konsep seperti tadi saya sebutkan, insya Allah saya yakin bahwa itu akan ramai. Ya. Pada prinsipnya begini, ini kan kalau kita melihat realita anak-anak sekarang ini kan butuh tempat nongkrong, tempat duduk-duduk. Walaupun kalau sekilas itu tidak harus di daerah perlintasan atau jalan umum, tapi di lorong pun asal kita bisa membuat mereka nyaman, bisa. Sekarang yang saya mau itu membuat konsepnya. Jadi seperti saung-saung itu, sejak kapan itu dibuat saung-saung? Itu sejak 2016 ya. Berarti sudah jalan 6 tahun ya? Ya, jalan 6 tahun. Dari dulu malahan awalnya dari kayu,
Tapi kemudian saya berpikir lagi bahwa kayu itu di sini sudah banyak yang memakai media kayu. Makanya saya beralih akhirnya sesuai dengan kebiasaan khususnya di kampung gitu, bahwa memakai bambu. Akhirnya saya dirubah semua dengan konsep bambu, dan setelah itu alhamdulillah. Dan yang paling dahsyat lagi, satu keajaiban bahwa pada awal ramenya itu saya disinggahi grup band Noah. Oh, itu ya. Sudah pernah grup band Noah? Ya, itu yang membuat pertama tempat usaha saya dikenal itu grup band Noah pada waktu itu. Dan alhamdulillah itu satu keajaiban cara Allah merubah itu awalnya dari situ. Akhirnya saya dikenal, dan selama kurang lebih 1 minggu itu ramai sekali pengunjung. Kalau pengunjung dulu sebelum Noah datang itu berapa pengunjungnya satu hari? Kalau dulu masih begitu jarang, hanya orang lokal saja di sini, Pak. Hanya orang lokal dan belum bisa ini. Kemudian juga waktu itu kan belum rame medsos. Jadi memang belum bisa diekspos secara luas gitu. Dan dulu hanya pelanggan tetap seperti itu karena memang jarang orang tahu gitu. Kalau sekarang bisa dapat berapa satu hari pengunjungnya? Kalau jumlah orang itu sekitaran 50 sampai 100 orang lah. 50 sampai 100 orang. Di apa namanya ini, di Pirla biasa disebut apa nih? Kalau anak-anak sini bilang Pirla. Iya, jadi banyak yang menyebut, makanya saya dari dulu juga belajar bahwa orang biasanya katanya bikin usaha itu harus ada nama. Ya. Nah, makanya saya cobain, boleh katakan tes lah. Kalau orang sini bilang, saya bikin rumah makan tanpa nama, tanpa plang, terserah orang mau bilang apa gitu. Makanya kalau teman-teman dari Adira, pokoknya khususnya teman-teman orang finance itu, pembiayaan, itu mengatakan bahwa tempat saya itu payung-payung. Karena dulu banyak payung-payung di tempat saya. Nah, kemudian Pirla itu yang membuat anak teman-teman apapun pelanggan yang dari Polres, para anggota yang baru lulus banyak waktu itu, karena awalnya dari anak muda, anggota-anggota yang masih muda mengatakan bahwa Pirla. Sementara kalau di Kendari kan Pirla itu pinggir laut. Nah, makanya di sini dibilangnya katanya pinggir lapangan. Nah, kemudian kalau konsep nama sendiri, saya bikin nama begitu Ibu Susi naik menjadi menteri. Karena mau mengambil Pangandaran. Nah, makanya kalau dulu kan nggak ada yang kenal Pangandaran. Karena waktu tsunami pun kayaknya belum nggak nyampe ke sini berita tsunami ya 2006 itu. Makanya Pangandaran begitu kenal. Begitu Ibu Susi naik menjadi menteri, ternyata nama Pangandaran itu banyak diperbincangkan. Akhirnya saya bikin waktu itu Saung Pangandaran. Saung Pangandaran. Namanya itu sendiri bahwa Saung Pangandaran itu. Tapi kan yang lebih terkenal itu Pirla. Pirla, iya. Mau dibolak-balik gimana pun tetap namanya Pirla. Jadi ini yang uniknya. Jadi pemiliknya menambahkan Saung Pangandaran, orang malah tidak menggubris, tidak mengingat itu nama. Jadi memang brand itu sangat kuat kalau diciptakan oleh lingkungan itu sendiri. Iya. Nah, sekarang kita mau lauk yang atau menu yang disuguhkan ke para pelanggan ini apa saja? Kalau awal dari usaha saya yang dijagokan boleh katakan dulu es buah. Es buah dan es teler. Berarti kalau minum orang mabuk gitu? Ya nggak tahu namanya, mungkin karena dicampur mungkin. Karena kalau di Bandung itu bahwa mungkin hanya supaya orang penasaran bahwa dulu kan berkesan kalau minuman dicampur itu cepat jadi teler kan. Kalau minuman itu. Nah, berhubung ini es yang boleh katakan kalau orang Sunda bilang bukurnya itu yang dimasukkannya itu buah-buahan banyak macamnya. Kalau dulu awalnya mungkin es campur. Nah, kemudian karena udah bagaimana caranya supaya lebih mudah diingat dan menantang mungkin begitu. Akhirnya waktu di Bandung itu ramenya itu es teler
yang pada akhirnya saya pakai nama itu Esteller gitu. Ya tapi itu mah di Kendari juga di mana-mana sudah terkenal itu Esteller, hanya candain aja. Ya. Nah, langsung menunya awalnya minum-minuman, es buah, Mie ayam. oh langsung beralih ke mie ayam. Ditambah jadi saya tambah terus tidak satu langsung banyak, tambah satu. Kalau tidak rame kurang peminatnya, hilangkan, tambah lagi yang baru, tambah lagi. Berarti ada selalu modifikasi. Selalu ada, diusahakan selalu ada menu baru. Menu baru. Terus kalau sekarang mungkin yang ramenya itu nasi goreng. Iya. Jadi apa saja menu yang supaya para netizen ini bisa tahu apa saja menu yang ada di Kalau sekarang kalau minuman es teler sama es buah. Kemudian kalau makanan nasi goreng, mie ayam, soto ayam, kemudian ayam goreng. Ayam goreng, oke. Itu kalau kan Mang Ogi ini backgroundnya bukan seorang chef, bukan seorang koki, Ya. tapi kenapa sampai bisa buat itu? Saya sebetulnya bukan sebagai chef, tapi pernah menjadi helper. Oh, jadi helper. Ya, waktu di hotel, saya pertama masuk hotel itu awal dari tukang kebun, selama 5 tahun kurang lebih itu alhamdulillah bisa jadi manajer. Karena saya kalau orang sudah bilang ngoprek, pengen tahu semua. Oh, rasa taunya tinggi. Pengen tahu semua, pengen coba semua. Akhirnya saya jajal, apalagi waktu jadi manajer kan punya kekuasaan boleh katakan. Jadi saya belajar ini, bahkan saya sering handle pekerjaan chef itu. Kalau yang bisa saya lakukan biar chef istirahat aja dulu. Saya yang kerjakan. Alhamdulillah pada waktu itu yang saya sangat bisa punya pengalaman itu di nasi goreng. Makanya nasi goreng saya insya Allah itu standar hotel. Nasi gorengnya gitu. Oke, para netizen sahabat Rasid bisa nanti ini dijadikan dicoba datang di Pirla. Pinggir lapangan Punggaluku. Punggaluku ini daerah perlintasan, mau ke Andolo, mau kemana saja, ke Bombana atau ke Raha, bisa melintas di Punggaluku, tepatnya di depan lapangan futsal. Nah, lanjut. Kita ini mungkin suka dukanya. Suka dukanya memang khususnya pertama saya datang tanpa modal sama sekali. Jadi saya turun di bandara itu pada waktu pertama datang hanya sisa uang 1.250.000. Kemudian saya belikan perabotan pertukangan, padahal saya tidak punya basic pertukangan. Saya beli gergaji, pahat, kemudian bor dan segala macam. Saya bikin meja yang itu untuk buat usaha pertama itu. Dan pada waktu tinggal bersama orang tua angkat saya di Anduna, saya ingat sama pesan orang tua bahwa kalau kamu tinggal sama orang jangan lebih dari 3 bulan gitu. Makanya saya rasa begitu 3 bulan ada miskomunikasi, ada saja gitu yang sudah tidak ini, karena memang sudah tidak nyaman juga. Akhirnya saya memutuskan untuk ngontrak, dan masya Allah pada waktu ngontrak itu saya sempat tidur di atas dos dengan pakai bantal pakaian dimasukin ke salah satu kaos. Akhirnya dipakai bantal, bahkan kalau saya karena tidak kebagian bantal itu saya bikin dari bekas-bekas kantong plastik. Yang akhirnya yang sangat saya selalu teringat itu bahwa setiap kali kita atau saya posisinya berubah kalau tidur itu pasti terbangun karena suara kantong plastik itu gitu. Jadi selama kurang lebih 1,5 tahun saya pahit gitu. Tapi saya utamakan dalam usaha terus. Mungkin itu yang membuat saya tetap kuat untuk meneruskan usaha. Akhirnya tidak cengeng. Akhirnya alhamdulillah saya pertama kali buka usaha. Tapi itu pun ada kendala bahwa tahun 2016 saya sempat jatuh pas sekali dengan pembangunan taman di Punggaluku. Itu pada waktu itu bulan Juni pas bulan puasa. Kenapa bisa jatuh? Karena manajemen, karena gangguan juga dari luar gitu.
Akhirnya terjatuh, bahkan keluarga sudah pulang semua. Sempat saya tawarkan ke beberapa orang, cuman memang udah ada niatan bahwa begitu saya tawarkan, saya coba akan tawarkan kepada 5 orang. Saya sudah niatan bahwa kalau 5 orang ternyata tidak ada yang mau beli, berarti saya akan lanjutkan. Kebetulan pas orang yang kelima itu adalah Pak Haji, alhamdulillah itu Pak Haji 757 itu, yang lastman itu, dia mengatakan bahwa rumah makan itu udah identik dengan Mamang gitu. Kalau memang itu walaupun itu sekarang dilanjutkan orang lain, itu tidak akan bisa membantu katanya. Jadi saya mau beli rumah makan itu katanya. Tapi Mamang tetap di situ katanya. Oh, saya nggak ini juga, masa saya mau jual itu, ternyata niatnya saya mau pulang. Tapi ternyata memang harus itu ya, ada dengan motivasi itu saya akhirnya memberanikan diri untuk terus dilanjut. Bahkan waktu itu hanya sendirian, tanpa anggota. Selama kurang lebih Juni 6 bulan, 8 bulan. Kemudian ditambah anggota 1. Setelah 2017 bulan Februari saya memberanikan diri membawa istri untuk pulang ke kampung, bawa lagi ke sini, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan. Alhamdulillah. Lantas apa yang menjadi daya tariknya sampai masih mau bertahan? Padahal kan pertama sudah pernah 2016 terpuruk, habis itu yang berikutnya jatuh, juga ya jatuh. Yang berikutnya juga kan di sini tidak ada ibarat kerabat dekat yang bisa membantu pada waktu terpuruknya itu. Apa yang membuat kita bisa mau bangkit lagi? Kalau dari awal, kenapa dulu saya berusaha untuk tetap tinggal di sini, nggak bisa pulang awalnya karena udah terbayang dengan ongkos sekian banyaknya. Akhirnya saya paksakan tetap di sini. Kemudian waktu terpuruk, saya sudah merasakan sekian tahun bahwa ini harus tetap diperjuangkan. Karena saya alhamdulillah sekali bahwa saya punya saudara di sini itu, khususnya penduduk di sini itu dengan berbagai latar belakang itu baik semua. Saya merasakan kebaikan di sini itu, orang welcome, tidak mempermasalahkan apa-apa, kemudian semua membantu, mendorong. Alhamdulillah di sini itu saya rasa begitu, karena dulu waktu awal sebelum datang ke Sulawesi, begitu dengar nama Sulawesi itu saya takut. Saya dulu takut, tapi setelah ada di sini, masya Allah, saya betah. Para sahabat Rasyid, jadi di Konawe Selatan adalah daerah yang sangat multi etnik. Jadi Mang Ogi Suryaman ini salah satu pelaku usaha yang datang di Konawe Selatan, bukan didatangkan dengan program pemerintah transmigrasi, tapi beliau datang sendiri. Artinya kita sudah bisa merubah image keluarga Pasundan. Pasundan ini kan terkenal takut untuk keluar. Iya, takut untuk keluar. Ya. Takut untuk beda keluar. Sama orang Jawa. Kalau orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu berani kemana aja ya. Kalau orang Sunda, banyak saudara kerabat saya itu menikah dengan keluarga Sunda. Begitu mau diboyong ke sini, saya nggak mau. Lebih baik memilih untuk mengakhiri perjalanan keluarganya ketimbang untuk ikut sama keluarga. Tapi alhamdulillah beliau ini adalah satu yang merubah mindset berpikir saudara-saudara kita, khususnya yang ada di di daerah Jawa Barat dan Sunda pada khususnya. Yang berikutnya saya mau nanya, ini kan warung Pirla ini, pinggir lapangan ini buka mulai jam berapa, tutup sampai jam berapa, dan sejak puasa ini bukanya jam berapa? Kalau di hari biasa, di luar bulan puasa, saya buka jam 9 pagi dan tutup sampai jam 9 malam. Sebetulnya banyak permintaan dari pelanggan ditambah Mang sampai jam 11 gitu. Tapi saya punya ini bahwa kalau saya tambah jam 11, besoknya kerepotan pagi-pagi karena anggota kecapean gitu, karena belum bisa disip gitu. Makanya saya putuskan tetap untuk jam 9 saya tetap tutup. Kemudian kalau di bulan puasa sekarang ini dan setiap bulan puasa itu saya buka jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam. Ini berapa karyawan yang kerja di dalamnya?
Sekarang alhamdulillah ada 8 orang. 8 orang. Berapa orang lokal yang bukan kerabat dari Pangandaran? Yang kerabat bawa dari kampung hanya 1 orang. Yang lainnya sisanya 7 orang itu ada orang keturunan Sunda juga, ada keturunan Jawa Tengah, ada keturunan Jawa Timur, dan ada orang Tolaki Tulena juga. Oke. Gimana mereka skillnya, sudah bisa? Dan untuk skill itu saya berusaha untuk anggota saya untuk bisa menguasai semuanya. Makanya di konsep di tempat saya usaha itu, perusahaan saya kelola itu, bahwa anggota itu harus bisa semuanya, dari mulai cuci piring, melayani, sampai memasak itu harus bisa. Makanya kalau yang sudah memasak di dapur sudah bisa, berarti dia otomatis sudah bisa melayani di depan gitu. Oke. Makanya untuk membuka sendiri pun insya Allah bisa. Oke. Lantas yang tetap meracik apa semua, Mang Ogi? Enggak. Saya dibuka kepada karyawan itu, saya buka, nggak ada yang dirahasiakan. Jadi kalau sekarang dilatih, kalau sudah bisa mereka yang melakukan meracikan itu. Oke. Untuk lebih jelasnya, untuk membuat para sahabat Rasyid melihat dan merasakan masakannya, merasakan racitan es teler dan es buahnya, datang di Pirla Punggaluku, atau biasa dibilang payung-payung, atau dibilang saung Pangandaran. Tapi yang terkenal Pirla itu adalah Pirla. Bukan pinggir laut, tapi pinggir lapangan futsal Punggaluku. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan, yang kita bisa dapat pengalaman. Satu hal pengalaman yang kita dapat dari Mang Ogi, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah bercemas, tapi di balik kecemasan, di balik kegagalan, di situ insya Allah ada kesuksesan. Oke, makasih banyak Mang Ogi. Sama-sama. Saya berharap bisa mengelahirkan Mang Ogi lainnya di Konale Selatan. Amin, amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.